Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf ya, dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah. Makruh. Baik, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah sama dia, ya. Paham? Paham atau tidak? Ya. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Antum bilang salah, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kawan-kawan Wahabi bisa mengikuti Ustadz Firanda agar tidak gampang menuduh orang yang melakukan tahlilan sebagai pelaku bid'ah. Dan untuk masalah tahlilan sebenarnya sudah banyak dibahas. Namun di sini narasi Ustadz Firanda sangat menghipnotis, di mana seakan-akan Ustadz Firanda itu menyatakan diri bahwa dirinya kaum Wahabi itu adalah ahlu sunnah wal jamaah sesungguhnya, dan orang di luar mereka masih ada kemungkinan untuk ahlu sunnah ataupun dikeluarkan. Ini lucu, seperti halnya maling yang mengusir tuan rumahnya. Untuk masalah ahlu sunnah wal jamaah, ya tidak cukup hanya mengaku sebagaimana yang dikatakan Pak Zul yang kemarin. Oke, kita akan mengungkap siapa sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah. Untuk masalah sataftariku ummati, seperti yang kemarin, bahwa perbedaan itu didasari perbedaan akidah atau ideologi. Ini kami bacakan dalam kitab Ad-Difa' an Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang atau yang dirangkum oleh Kiai Haji Muhibbul Aman bin Ali Bakir, dan ada footnote-nya, bisa dilihat di kitab-kitab aslinya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khadimi Al-Hanafi rahimahullah. Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khadimi Al-Hanafi rahimahullah mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi itu adalah ahlu sunnah wal jamaah minal maturidiyah wal asyairah. Ini ulama Hanafi mengatakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah ma'ana alaihi wa ashabi itu adalah maturidi asyairah. Fa'inkilah, kalau dikatakan, nanti ditanyakan, karena setiap firqah, setiap golongan itu mengaku bahwa dirinya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kulna, jawaban kami, zalikah la yakunu bid-da'wah. Untuk masalah ahlu sunnah wal jamaah tidak cukup sekedar mengaku, bal bitatbiqil qaul wal fi'li, bahkan harus mencocokkan ucapan dan perbuatan. Ini dinisbatkan kepada zaman kita, bisa dilihat dengan mencocokkan hadis-hadis sahih seperti kitabnya Imam Bukhari, Muslim, dan yang lain dari kitab-kitab yang memang dipercaya keautentikannya. Sebagaimana dalam kitabnya Al-Manawi, fa'inkilah, kalau nanti ditanyakan, apa sih perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah? Kulna, kami jawab, karena persamaan asal atau usul dari kedua imam ini, maka perbedaan beliau berdua tidaklah dianggap sebagai perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan dari dua kelompok ini tidak sampai mensesat-sesatkan dan memfasikkan yang lain, maka dianggap satu aliran. Sedangkan perbedaan dalam furu' walaupun banyak,
itu perbedaannya hanya dalam bentuk saja, akan tetapi masih memiliki sumber yang sama, yakni tidak menyalahi Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya perbedaan dalam furu' fikih itu adalah rahmat. Kitab yang kedua, Imam Al-Alim Ahmad Ad-Dardir rahimahullah ketika menyerahi Nadham Wattabi' Sabilan Nasikin al-Ulama menjelaskan bahwa yang dikehendaki ulama adalah orang yang paham tentang hukum-hukum syariat, yang dengannya bisa sah i'tiqad dan amalnya. Yang dikehendaki mereka adalah as-salafus soleh wa man tabi'ahum, salaf soleh dan orang-orang yang mengikutinya. Wasabiluhu munhasirun fi i'tiqadin wa ilmin wa amalin ala tabaqil ilmi. Dan jalan mereka para ulama itu ada i'tiqad, keyakinan, amal dan ilmu. Kemudian waftaraqah man ja'a ba'dahum min a'immatil ummah alladzina yajibu ittiba'uhum ala thalathi firaqin. Ulama-ulama setelahnya menjadi 3 golongan dan ulama ini harus diikuti. Bagian pertama, golongan yang pertama adalah ulama yang khusus atau konsisten membahas hukum-hukum syara', yaitu ulama-ulama fikih. Mereka adalah al-aimmatul arba'ah, imam yang 4, wa ghairuhum dan yang lain minal mujtahidin, dari imam-imam mujtahid. Kalau bukan mujtahid jangan coba-coba. Walakin lam yastakira fil madzahibi al-mardiyah siwa madzahibil a'immatil arba'ah, akan tetapi madhab-madhab yang diridhoi ini, yang konsisten, yang tetap berlaku sekarang itu cuma 4 yang masih eksis. Dan bagian yang kedua adalah ulama yang menyibukkan diri membahas tentang akidah sesuai dengan akidahnya ulama salaf. Mereka adalah al-Asy'ari wal Maturidi wa man tabi'ahum, adalah Imam Asy'ari, Imam Maturidi dan pengikutnya. Golongan yang ketiga adalah ulama yang khusus membahas amal dan mujahadah, memerangi nafsu atau tasawuf, yang sesuai dengan 2 golongan ulama yang sebelumnya. Mereka itu adalah Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid wa man tabi'ahum, adalah Imam Abul Qasim Al-Junaid dan yang mengikutinya. Fahaula'il firaqu ats-tsalatsatuhum khawasul ummah al-Muhammadiyah. Mereka golongan yang 3 inilah umat pilihan. Waman adahu min jami'il firaqi ala dolalin. Selain mereka adalah golongan yang sesat. Wa in kana al-ba'du minhum, walaupun sebagian dari mereka tetap dihukumi Islam. Maka yang selamat di sini adalah siapa yang dalam akidahnya, dalam keyakinannya sesuai dengan Ahlus Sunnah. Makanya seperti yang kemarin sataftariku ummati itu perbedaan dalam keyakinan, dan di antara kelompok-kelompok bid'ah itu adalah kelompok mujassimah musabbihah. Jadi siapa yang mengaku-ngaku di sini, ya kita bisa jawab sendiri. Tapi mari kita doakan bersama agar mereka endang sadar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.